Selamat datang di mata kuliah Fisika Optik di program studi Fisika Institut Teknologi Sumatera. Pertemuan pertama kali ini kita akan mencoba memasuki tentang sekilas sejarah dari optik. Bagaimana manusia dan interaksinya ilmu optik di dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya, optik adalah cabang dari ilmu fisika yang di dalamnya meliputi kajian tentang perilaku dan sifat-sifat cahaya, termasuk di dalamnya interaksinya dengan materi, interaksi cahaya dengan materi, kemudian bagaimana membangun konstruksi instrumentasi untuk mengukur cahaya, used to or detect it, mendeteksi cahaya pada material-material atau dalam media-media. Saya ambil dari Wikipedia. Periode dari sejarah ilmu optik ini ada 5 bagian besar. Pembagian besar itu ada prehistory, pada masa ketika belum terlalu banyak tulisan-tulisan tentang optik. Ini 3 orang ilmuwan besar. Kemudian masa di mana cahaya itu dianggap sebagai partikel ini oleh Newton pada bukunya Optics pada tahun 1704, kemudian gelombang, di mana percobaan-percobaan seperti celah ganda, terus kemudian difraksi interferensi seperti itu tuh mulai diujakan oleh ilmuwan-ilmuwan besar di Eropa. Kemudian masa kuantum di mana cahaya berperilaku sebagai wave or particle duality. Jadi dualitas cahaya partikel itu digawangi oleh Albert Einstein yang menjelaskan tentang efek fotolistrik pada papernya di tahun 1905. Kemudian masa modern adalah masa di mana lahirnya laser yang dapat digunakan berbagai manfaatnya besar bagi kehidupan kita ya hingga kali ini. Nah, ini dia masa sejarahnya yang lebih mendetail. Ini ketika pada tahun 1621 Snellius di Inggris dan Descartes ya di Prancis tahun 1600 juga menggabungkan konsep pemantulan. Kemudian Fermat dengan teori matematikanya bagaimana refraksi atau refleksi dapat dijelaskan. Kemudian Hooke, kemudian ada Newtoni. Anda bisa baca di sini. Nanti kalau lebih detailnya mungkin dari slide PPT yang akan saya sharekan ya. Nah, ini yang terakhir 1920 di mana ketika puncaknya cahaya itu diterima sebagai bersifat partikel dan sebagai juga gelombang. Nah, kemudian ini mitos atau realita bahwa awal mulanya itu batu-batu yang licin yang dipoles, polish stone itu jadi cermin, bahan-bahan untuk cermin. Ada batu obsidian yang dari batu-batu hasil vulkanik seperti itu. Kemudian ada Archimedes, dia melakukan teknologi pemantulan cahaya untuk memfokuskan sinar sehingga terjadi panas. Hebat ya, konsep ini sudah dipahami oleh Archimedes. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini awal mula geometrical optik. Geometrical optik itu berarti optik yang mulai dimasuk dalam ranah perhitungan matematika. Ini ada Euclid dan Ptolemy. Di sini bisa dilihat ya, Euclid dengan buku optikanya, konsep utamanya adalah cahaya melambat lurus, hukum refleksi atau pemantulan, kemudian studi antara ukuran objek dan bayangan, dan sudut penglihatan. Kemudian dilanjutkan oleh Ptolemy juga studi tentang refraksi, pembiasan, dan refraksi oleh atmosfer. Kemudian sudut refraksi yang pas untuk terciptanya refraksi cahaya. Nah, kemudian ini model penglihatan. Model penglihatan ini ada yang dua konsep besarnya atau konsep modelnya. Pertama, mata itu dapat melihat karena ada benda cahaya terpantul ke objek, objeknya memantulkan cahaya, warna dan bentuknya itu ke mata kita. Itu oleh Aristoteles. Nah, yang kedua adalah bahwa penglihatan itu adalah efek dari sinar yang keluar dari mata sehingga mengenai benda. Ini
Ya ada dua objek ya, ada dua model ya, dan yang diterima adalah yang pertama ya, yang Aristoteles, bahwa kita bisa melihat itu karena benda di depan kita itu memantulkan cahaya sesuai dengan sifat-sifat benda itu ke mata kita sehingga mata kita merespon itu sebagai sebuah benda. Kalau dalam hal ini misalkan pohon. Nah, ini Ibnu Haytham, ini kalian bisa baca saja. Ibnu Haytham di sini dialah yang mengokohkan konsep bahwa melihat itu adalah memantulkan cahaya dari benda sehingga kita bisa melihat. Ini seorang ilmuwan besar Muslim. Nah, dikenalnya sebagai Father of Optics dalam bukunya, buku tentang optics tahun 1021. Mungkin kalau tahun depan berarti udah 2020, berarti udah 2000 tahun ya, sudah 1000 tahun, 1000 tahun. Bukunya itu dipakai referensi dasar untuk keilmuan optik hingga sekarang. Kemudian mentransmisikan physical form. Physical formnya ini dia belum tahu nih apa sebenarnya sifat bentuk-bentuk fisika yang ditransmisikan oleh cahaya ke mata kita. Ibnu Haytham, born in Basra. Basra tuh Basroh ya, Irak, seperti itu, daerah-daerah seperti itu, Timur Tengah. Nah, ini kamera obscura kamera ini yang diusulkan oleh Ibnu Haytham, bagaimana kita bisa mendapatkan gambar dari objek yang asli, dalam hal ini pohon, dalam suatu box atau layar. Yang didapatkan ini sebenarnya konsep sederhana dari mata ya, cara kerja mata seperti ini ya. Kemudian sama reverse itu kebalikannya. Ini konsep obscura kamera ini sebenarnya konsep dasar dari bagaimana mata kita bisa melihat. Ini datang ini bisa memantulkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Roger Bacon ya, tahun 1267, pengikut dari Gross Taste di Oxford. Ini saya mengambil referensinya dari slide PowerPoint orang lain, Evangelia Tremau. Ini saya ada kredit di sini, saya tuliskannya. Saya mengambil poin-poin yang pentingnya. Ini penjelasan tentang bagaimana warna pelangi itu terjadi ya. Kenapa bisa terbentuk warna pelangi, fenomenanya. Nanti kita eksplorasi lebih jauh, akan lebih dalam lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aku bisa menjadi bahasan yang sangat menarik. Kemudian pada tahun tersebut sudah didefinisikan kecepatan cahaya ya, yang ternyata kecepatan cahaya itu adalah finite. Finite itu arti bernilai tertentu. Nah, tinggal dicari berapa nilainya. Itu sudah penemuan yang sangat besar sekali ya. Terus kemudian cahaya itu bergerak dengan lebih cepat atau berpropagasi lebih cepat daripada suara ya. Ya, cahaya lebih cepat daripada suara. Kemudian mata dan lensa dan fungsi dari lensa ini Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Beliau mengusulkan mendeskripsikan bagaimana fungsi dari mata, kemudian menginvestigasi dari sifat-sifat optik dari lensa. Karena Johannes Kepler ini selain sebagai fisikawan juga sebagai seorang astronomer ya, mengamati bintang-bintang. Kemarin kita bisa menyimak bahwa sejarah-sejarah optik itu sudah kurun lama sekali, terutama bagaimana memuaskan rasa penasaran manusia untuk melihat di alam semesta ya. Sebelumnya konveks, lensa cembung, lensa digunakan secara tidak secara signifikan atau secara tidak eksperimental tahun 1260. Pembuatan kaca lensa cekung itu pada tahun 1400, hampir jauh ya. Jadi lensa cembung itu sudah mulai digunakan. Karena untuk perbesaran ya. Ya, kemudian Kepler yang mulai mempublikasikan kerja dari lensa cembung dan lensa cekung. Jadi ternyata selain terkenal dari hukum
Kepler itu beliau juga sudah aktif mengulas tentang lensa karena membantu dalam penglihatan ya, dia mengobservasi ya untuk penelitiannya. Sebelum ditemukannya keilmuan pemahaman tentang optik lebih jauh dari Janssen, Kepler, Galileo, Snellius, Cavalieri, Fermat, Newton, dan the others itu abad tahun 1700-an itu sudah ada teleskop, terus kemudian mikroskop, ini bentuk-bentuk yang lama, ini foto-foto dokumentasinya di internet banyak, sudah banyak. Nah, kemudian ini ada mulai usulan adalah wave theory, teori tentang gelombang itu sudah mulai muncul, juga mulai merambat selain gelombang terjadi pada gelombang suara, apakah gelombang juga pada cahaya? Namun di sini pada Newton mulai memberikan interpretasi bahwa cahaya itu adalah bagian-bagian kecil ya, substance, partikel-partikel kecil. Kemudian perdebatan serunya oleh Huygens itu yang model konsep sebagai gelombang karena pada tahun tersebut didasari oleh percobaan-percobaan ya, celah ganda, interferensi, difraksi. Nah, kemudian ini speed of light. Nah, ini pada tahun 1676 adalah orang yang sudah ditemukan mulai nilai angka dari kecepatan cahaya, itu yang menemukannya adalah Roemer. Ya, itu bagaimana dia menghitung, nanti pembahasan lebih jauhnya mungkin kita ulas atau kalian bisa mencari lebih jauh lagi itu bagaimana dia mengamati lagi-lagi benda-benda langit ya, sehingga dia melakukan perhitungan dan perhitungan alat bantunya adalah menggunakan apa? Efek Doppler ya. Masih ingat efek Doppler? Frekuensi selisih antara mendengar bagi benda yang menjauh sama yang mendekat ya, kita sudah mendapatkan. Kemudian selanjutnya Aether. Nah, Huygens. Nah, ini berpendapat bahwa ya cahaya itu ditransmisikan melalui sebuah medium yang dikenal sebagai aether. Nah, karena orang ini dulu masih berupa apa ya? Pengajuan bahwa apakah karena semua yang merambat itu pasti membutuhkan media. Karena walaupun waktu itu belum ada konsep gelombang elektromagnetik ya. Walaupun percobaannya sudah beberapa dicobakan. Nah, percobaan yang akan dibuktikan itu adalah Albert Michelson dan Edward Morley. Ini yang terkenal nih, percobaan untuk membuktikan eksistensi aether. Albert Michelson itu adalah satu-satunya percobaan terkenal sepanjang sejarah yang paling gagal, yaitu gagal menemukan aether sekaligus paling berhasil bahwa menunjukkan bahwa cahaya itu merambat tanpa memerlukan medium. Jadi gagal tapi berhasil, nah, tergantung dari bagaimana kita melihatnya ya. Ini percobaannya dicobakan pada kalau di fisika itu program studi fisika di eksperimen 2 ya. Nanti ada alat percobaannya kita punya untuk menguji bagaimana apa sih yang dilakukan Michelson ini untuk menguji keberadaan ether, yaitu dengan bantuan cahaya, konsep-konsep cahaya. Ada penggunaan teleskop, lagi-lagi lensa itu dipergunakan, dan satu lagi apa? Pakai sinar ya, tembakan sinar. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kemudian ini wave or particle nature of light. Jadi cahaya itu seiring banyak waktu mengalami perdebatan, dianggap sebagai partikel, kemudian dianggap lagi sebagai gelombang, mereka bertengkar, kemudian gelombang, kemudian sifat-sifat fisik dari cahaya mulai ditemukan, terus kemudian ini dari Faraday, ini tokoh-tokohnya ada Newton, ada Thomas Young, Fresnel, kemudian Faraday, dan kemudian Clerk Maxwell. Ini kemudian dilanjutkan oleh Einstein dan Gustav Mie. Ini penemuan-penemuan besarnya, ini Einstein efek fotolistrik, Gustav Mie ini scattering, hamburan. Itu banyak teori-teori yang sampai mengukuhkan eksistensi cahaya itu merupakan keberadaan antara gelombang dan partikel. Selanjutnya adalah ini yang mungkin konsep terakhir, tapi bukan yang paling jelek ya.
bahwa pada hari ini kita ketahui bahwa cahaya itu gelombang, tapi juga partikel, dan perilakunya itu mereka keduanya. Ini dia penggambaran sederhananya seperti ini partikel. Penggambaran sederhananya, kemudian gelombangnya seperti yang kita sudah kenal, seperti ini, ya. Nah, jadi cahaya itu penggabungan duanya, menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya tentang sifat dari partikel dan gelombang. Sifat dualisme gelombang ini terjadi pada seluruh materi, khususnya pada bagian subatomik skalanya, sehingga dikenal sebagai dualitas gelombang partikel. Konsep-konsep yang mendasarinya banyak ya, untuk konsep fisika seperti fisika kuantum, seperti itu. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari teknologi pencitraan, penggunaan cahaya dengan konsep-konsep cahaya sebagai partikel maupun gelombang. Apa ini? Bagus ya. Bisa dijadikan kayak seperti batik. Ini ada. Nah, ini membantu kita, teknologi optik ini membantu kita untuk melihat sesuatu yang kecil-kecil. Ini kan dulu nggak pernah kelihatan ini. Ini adalah sel darah merah. Ya, sel darah merah kita, sehingga bisa dilihat ya yang segitu banyak kecil itu ternyata komponen selnya seperti itu. Perbesarannya yang menarik ya, ternyata dunia mikroskopik. Nah, ini juga apa nih, pada bagian sel yang lainnya kecil-kecil seperti ini, seperti lukisan. Ya, inilah hebatnya teknologi penglihatan. Ketika di resolusi yang besar kita bisa melihat yang lebih kecil, yang sesuatu yang tidak nampak. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah kulit yang selama ini kalian bangga-banggakan, kulit bersih, mulus, muda. Ini adalah kulit jika diperbesar. Seperti ini ya, kayak kepingan-kepingan kulit badak gini. Ya, ini tuh seperti ini tuh. Saya melihat dari fotonya diambil oleh Steve Reisminsner, itu dari Getty Image. Ini seperti ini, beliau berhasil, saya kredit ke Getty Image-nya. Ini foto ini menunjukkan bahwa kulit ya, perbesaran ya. Kemudian nih aplikasi teknologi majunya ini adalah teknologi SEM. Ini banyak digunakan untuk tugas akhir mahasiswa-mahasiswa, biasanya mahasiswa kakak material, juga yang berkaitan sama bidang-bidang lainnya. Perbesarannya ini teknologinya nanti bisa kita ulas bersama dalam bentuk perkuliahan ke depannya. Nah, ini dia di optik. Ini pertama ray optics. Optik itu yang tahapannya yang kayak sinar-sinar ya, sinar datang, sinar pantul. Ini ray berkas, jadi hanya segaris-segaris. Kemudian cakupan lebih luasnya adalah wave optik. Jadi optik itu dibahas melalui cara pandang gelombang. Kemudian cara pandang elektromagnetik, dan yang lebih umum ternyata mencakup semua itu adalah kuantum optik, bahwa gabungan antara sifat cahaya dan sifat gelombang dan sifat partikel. Nah, untuk ray optics ini ada Newton pelopornya, karena beliau yang fokus juga terhadap optik, jadi separalel dengan hukum-hukum geraknya, Newton juga membedah tentang keilmuan optik. Nah, kemudian Pierre de Fermat, ini dari Prancis, ahli matematikawan, namun dia juga fokus terhadap ilmu optik. Nah, nanti kita lihat pada pertemuan selanjutnya ya, bagaimana konsep prinsip-prinsip Fermat. Nah, ini dia prinsip Fermat itu di medium yang inhomogen, cahaya itu merambat melalui jalur-jalur atau lintasan yang least time, atau yang menempuh waktunya paling singkat. Nah, ini hukum alam ternyata ya. Sinar cahaya itu senang sama jalan yang paling ringkas, sama seperti kita ya. Cari jalan tikus. Kan jalan tikus tujuannya untuk apa? Untuk nyari jalan yang waktu lebih singkat, aman, lancar jaya ya. Sama ya, alamiah. Nah, ini dia. Ini nanti kita bahas pada gelombang elektromagnetik. Ini bahwa gelombang adalah kumpulan dari osilasi medan listrik.
dan osilasi medan magnet berkumpul sehingga transversal dari gelombang elektromagnetik. Ini ada mata kuliah di listrik magnet juga ya. Nah, kemudian nih nanti nih, ini dia konsep pemantulan dan pembiasan. Ini pemantulan pada medium yang sama N1, di sini juga medium N1. Kemudian ini ada pembiasan. Nah, tinggal kita konsepnya nanti untuk penurunannya seperti apa nanti dijelaskan pada video selanjutnya. Refraksi. Pembiasan. Nah, ini air, gelas, udara, gelas, air. Nih, lihat ya panjang gelombangnya ya. Mediumnya 1 dari udara masuk ke gelas udah mulai menyempit, ke air yang agak longgar lebih panjang lagi, ke udara lagi jadi meregang lagi. Jadi kita melihat bahwa pada medium itu mempengaruhi apa? Cepat rambat cahaya. Perbandingan antara cepat rambat cahaya di dalam medium dibagi kecepatan cahaya di dalam air itu adalah indeks bias. Itu adalah indeks bias. Nah, ini dia spherical nih gelombang, analisis gelombang seperti itu. Nah, ini adalah frekuensi dari panjang gelombang. Ini gelombang elektromagnetik nanti kita pelajari lebih jauh. Ini sejarahnya udah mulai ditemukan, penggunaannya ada gelombang radio, microwave, infrared, dan seterusnya. Ini juga ketemu panjang gelombangnya, nanti aplikasinya pada teknologi pada bahasan selanjutnya. Oke, itu saja. Terima kasih.